Tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah aljabar linear saya, yaitu tentang terapan aljabar linear untuk menggunakan matriks citra digital. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Muhammad Akbar Perdana Ramadan dengan NIM S1S1221113. Sebelum saya menjelaskan sebelum saya menjelaskan tentang makalah saya ingin memberikan beberapa kata inspirasi dari Najwa Shihab. Ingatlah kehidupan kampus dengan terus mengasah, jangan habiskan waktumu untuk berkeluh kesah. Oke, kita lanjut di materi yang pertama, yaitu presentasi citra digital sebagai matriks. Sebelumnya, saya akan membacakan tentang definisi dari citra digital itu. Citra digital adalah representasi visual dari objek atau scans yang dihasilkan dalam format digital. Citra digital juga mempunyai beberapa definisi dan karakteristik. Yang pertama, resolusi. Resolusi mengacu pada jumlah piksel yang terdapat dalam citra digital. Yang kedua, tingkat abu-abu. Tingkat abu-abu atau grayscale mengacu pada kemampuan citra untuk mempresentasikan berbagai tingkatan kecerahan atau intensitas tanpa warna. Yang ketiga, format file. Format file citra adalah cara di mana data citra digital disimpan dan diorganisir dalam file. Lanjut, citra digital dapat dipresentasikan menggunakan matriks dengan metode yang berbeda tergantung pada jenis citra yang ingin diwakili. 3 metode umum yang digunakan adalah sebagai berikut. Pertama, metode matriks pixel digunakan untuk mempresentasikan citra dalam format hitam dan putih atau citra biner. Pada metode ini, citra dipecah menjadi sebuah matriks dua dimensi, di mana setiap elemen matriks memiliki satu piksel dalam citra. Contoh, misal, sebuah citra berukuran 4 kali 4 piksel dapat dipresentasikan sebagai matriks piksel berikut. Ini contohnya yang 0101, 101, 0101, 1010. Yang kedua, metode matriks abu-abu menggunakan untuk digunakan untuk apa ini? Gunakan untuk mempresentasikan citra dalam skala keabuan. Pada metode ini, citra juga dipecah menjadi sebuah matriks dua dimensi dengan setiap elemen matriks memiliki satu piksel dalam citra. Contoh, misalnya, sebuah citra berukuran 3 kali 3 piksel dalam skala keabuan dapat dipresentasikan sebagai matriks abu-abu berikut. Ini adalah contohnya. Yang ketiga ada metode matriks warna RGB. Digunakan untuk mempresentasikan citra dalam format warna. Pada metode ini, citra dipecah menjadi matriks 3 dimensi, di mana setiap elemen matriks berisi 3 angka yang mewakili intensitas warna merah, hijau, dan biru dari setiap piksel dalam citranya. Contoh misal sebuah citra berukuran 2 kali 2 dalam format warna RGB dapat dipresentasikan sebagai matriks warna berikut. Oke, representasi citra digital menggunakan matriks beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan. Beberapa keterbatasan tersebut meliputi ukuran matriks, kerapatan informasi citra, komparasi citra, itu saja. Lanjut di
Materi kedua, penerapan aljabar linear dalam pemrosesan citra digital. Dalam pemrosesan citra digital, konvolusi merupakan salah satu teknik penting yang digunakan untuk memanipulasi dan memproses citra. Konvolusi melibatkan penerapan filter atau kernel konvolusi pada citra untuk menghasilkan efek tertentu seperti penghalusan, deteksi tepi, atau peningkatan kontras. Sekian tentang sekian tentang citra digital. Kita lanjut di makalah kedua saya tentang lanjut di makalah kedua tentang terapan aljabar linear untuk mengukur kemiripan dua buah dokumen. Oke, sini ada latar belakang. Oke, kita langsung di rumusan masalah. Sini kita punya dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep vektor dan ruang vektor dapat didefinisikan dan dimengerti secara matematis. Dan yang kedua, bagaimana mengukur similaritas antar dua dokumen berbeda menggunakan representasi vektor space dan konsep aljabar linear. Oke, tujuan dari kita mempelajari mengerjakan makalah ini, yang pertama memahami konsep dasar vektor dan ruang vektor, mampu mengembangkan metode yang efektif dan efisien dalam mengukur similaritas antara dua dokumen menggunakan model vektor space berdasarkan konsep aljabar. Pertama, konsep vektor dan ruang vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki magnitud dan arah. Dalam matematika, vektor sering direpresentasikan sebagai panah dan panjang yang menunjukkan magnitud dan arah yang menunjukkan arahnya. Contoh vektor adalah gaya, kecepatan, percepatan, dan posisi. Lanjut di ruang vektor. Ruang vektor adalah himpunan vektor yang memenuhi beberapa aturan tertentu. Himpunan ini memenuhi beberapa properti yang dikenal sebagai aksioma ruang vektor. Properti ini termasuk penambahan vektor, perkalian vektor, dan skalar, dan keberadaan elemen nol dan inverse. Lanjut di representasi vektor dan pengukuran similaritas.
Dalam konteks pengukuran similaritas dokumen representasi, vektor digunakan untuk mengubah teks dokumen menjadi representasi matematis yang dapat menggunakan dapat digunakan untuk mengubah teks dokumen menjadi representasi matematis yang dapat digunakan untuk menghitung seberapa mirip atau berbeda dokumen tersebut. Ada beberapa pendekatan yang umum digunakan termasuk pendekatan TF, IDF, dan WordPack. Eh, dari beberapa pendekatan, semua mempunyai kelebihan dan kelemahannya. Lanjut di metrik similaritas dalam vector space. Dalam vector space, terdapat beberapa metrik similaritas yang sering digunakan untuk mengukur sejauh mana dua vektor mirip satu sama lain. Berikut adalah tiga similaritas yang umum digunakan, yaitu dot product, Euclidean distance, dan cosine similarity. Lanjut di penerapan aljabar dalam pengukuran similaritas dokumen. Konsep aljabar linear dapat diterapkan pengukuran similaritas dengan dokumen dengan mewakili setiap dokumen sebagai vektor dalam ruang vektor. Beberapa operasi umum digunakan adalah penjumlahan vektor addition, pengurangan vektor subtraction, perkalian skalar, dan itu saja. Selain itu, metrik similaritas seperti cosine similarity atau Euclidean distance dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesamaan antara vektor dokumen. Lanjut di pembahasan, ada similarity. Salah satu ukuran kemiripan teks yang populer digunakan pada CCM untuk pencarian dokumen adalah cosine similarity. Konsep dari cosine similarity yaitu menghitung nilai kosinus sudut antara dua vektor, yaitu diberikan dokumen yang dipresentasikan oleh vektor DJ dan QRQ dan tem yang diekstrak dari database, maka nilai cosine similarity didefinisikan sebagai berikut. Ini adalah definisinya atau dapat ditulis sebagai berikut. Lanjut di 3.2, representasi ke grafis sudut antara dokumen dan query. Secara geometri, sudut yang merentang antara vektor DJ dan QRQ dapat diukur semakin kecil sudut di antara kedua vektor dan DJ dan QRQ, maka akan semakin tinggi derajat kesamaan. Adapun flowchart dari pencarian menggunakan algoritma vector space model sebagai berikut. Adapun hal penting untuk mencapai pencarian maksimal adalah sebelum proses pencarian dimulai, aplikasi telah melakukan proses dokumen, cleansing, pembuangan spot stop list, proses stemming, pembobotan kata pada masing-masing dokumen. Oke, kita lanjut di penutup. Sini ada kesimpulannya yaitu penerapan aljabar dalam pengukuran similaritas antar dua dokumen menggunakan model vektor ruang adalah metode yang efektif untuk membandingkan dan menentukan sejauh mana kedua dokumen tersebut mirip satu sama lain. Dalam pendekatan ini, dokumen dipresentasikan sebagai vektor dalam ruang multidimensi, di mana setiap dimensi mewakili fitur atau kata-kata yang relevan dalam dokumen. Pengukuran similaritas kemudian dilakukan dengan menghitung jarak atau sudut antar vektor. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata atau yang kurang dimengerti atau kurang baik, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.